Pernahkah kita merenung, siapa saksi terbesar atas kebenaran agama ini? Apakah manusia, apakah para nabi, ataukah para ulama besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zikra Gedongan Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Subhanallah. Bayangkan, Allah sendiri yang bersaksi atas keesaannya. Bukankah itu sudah menjadi bukti paling agung? Bahkan malaikat dan para ulama yang berilmu pun ikut menjadi saksi. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan ilmu dalam Islam. Orang yang berilmu, jika ia jujur dan lurus, akan selalu bersaksi tentang kebenaran. Sama seperti para malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Kemudian, di ayat berikutnya, Allah menegaskan sesuatu yang sangat penting. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya, satu-satunya jalan hidup yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Bukan sekedar nama atau identitas di KTP, tetapi sikap tunduk sepenuhnya kepada Allah. Namun sayangnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, berselisih setelah datang ilmu. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena kedengkian, iri hati, dan fanatisme buta. Lalu, di ayat ke-20, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan. Kemudian jika mereka membantah engkau, Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang ummi, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Inilah kunci besar. Kita menyampaikan kebenaran. Kita berserah diri kepada Allah. Lalu kita serahkan hidayah sepenuhnya padanya. Ada sebuah riwayat menarik dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun ketika sekelompok ulama Yahudi dan Nasrani saling berdebat di hadapan Rasulullah. Mereka saling membanggakan agama masing-masing. Seorang alim Yahudi berkata, "Kami adalah ahli kitab, kami lebih dahulu mengenal wahyu, maka agama kami lebih mulia." Lalu Rasulullah menjawab dengan membacakan ayat ini, seakan berkata, bukan kedekatan karena klaim atau garis keturunan, tapi karena kepasrahan kepada Allah lah yang menjadi ukuran. Sahabatku, coba kita tarik makna ayat ini ke dalam kehidupan modern. Hari ini, banyak orang yang mengaku mencari kebenaran, tapi malah menuhankan logika, jabatan, bahkan popularitas. Ayat ini mengingatkan kita, hanya Allah yang pantas disembah, bukan yang lain. Kita juga diajarkan bahwa ulama dan cendekiawan Muslim punya peran penting. Mereka harus menjadi saksi kebenaran dengan ilmunya. Di era digital seperti sekarang, itu bisa berarti melawan hoaks, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, ayat ke-20 juga memberi pelajaran berharga. Ketika berdialog dengan non-Muslim, atau bahkan dengan saudara kita yang berbeda pandangan, janganlah kita memaksakan. Sampaikan kebenaran dengan hikmah, dengan cara yang lembut dan bijaksana. Hidayah ada di tangan Allah. Kita hanya bertugas menyampaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menguatkan ayat yang kita bahas. Kesaksian terbesar dalam hidup adalah kesaksian tauhid, bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Sahabat sekalian, dari ayat ini kita belajar 3 hal. Pertama, hanya Allah yang menjadi saksi utama atas kebenaran. Kedua, agama yang benar di sisinya hanyalah Islam. Kepasrahan total kepada Allah. Dan ketiga, tugas kita hanyalah menyampaikan. Selebihnya, Allah lah yang memberi hidayah. Maka, mari kita perkuat iman kita. Jadilah saksi kebenaran dengan ilmu, amal, dan akhlak kita. Sampaikan kebaikan dengan cara yang indah. Dan serahkan hasilnya kepada Allah. Semoga kita semua termasuk orang yang disaksikan oleh malaikat dan para ulama sebagai hamba-hamba yang teguh dalam tauhid. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan oleh cahaya Al-Quran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.